Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Cak Budi, sahabat-sahabat Cak Budi, dan sedulur-sedulur Cak Budi. Alhamdulillah pagi ini kita semua masih dalam naungan Allah, senantiasa dalam naungan rahmat Allah. Dan Alhamdulillah pagi ini saya merasa bersyukur banget karena apa? Hari ini Cak Budi diundang sarapan bareng oleh istri Bupati Magelang, Ibu Tanti. Masya Allah, ini menurut saya adalah rezeki, anugerah yang harus saya syukuri. Seperti apa keseruan atau suasana perbincangan kita nanti, sarapan bareng dengan beliau dan sharing-sharing mungkin insya Allah. Ikutin terus aja perjalanan Cak Budi masih di Kota Magelang. Oke, kita sudah sampai di lokasi di rumah dinas Bupati Kota Magelang. Kita langsung temuin saja beliau ya. Ikutin terus perjalanan Cak Budi hari ini. Kita akan sharing-sharing bersama Ibu Tanti, istri dari Bupati Magelang. Yuk, yuk. Kita langsung menemui Ibu Tanti, istri dari Bupati Magelang. Dia sudah rawuh. Alhamdulillah hari ini kita seneng banget bisa bertemu beliau hari ini di sini. Ini merupakan satu anugerah rezeki menurut saya. Ya, kita langsung sampai. Assalamualaikum Ibu, Masya Allah, matur suwun Ibu. Mau menerima saya, kayak gini. Ya ginilah kita Bu, mohon maaf tadi ini tempatnya saya bikin ura-uraan sama teman-teman, nggak apa-apa ya Bu ya? Ya. Oke. Ayo kita masuk dalam ya. Alhamdulillah, gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Ibu hari ini pagi ini kelihatan cantik banget. Oh, tapi masih cantikan Mbak Lina deh kayaknya ya. Masya Allah. Gimana Ibu komentarnya atau tanggapannya acara kemarin? Acara yang kita gelar kemarin. Mungkin ada yang perlu dievaluasi, yang kita perlu perbaiki ke depannya. Luar biasa acaranya. Luar biasa. Ya. Terima kasih untuk perhatiannya untuk Kabupaten Magelang, terutama khususnya untuk para lansia. Dan ini acara kemarin itu menurut saya juga lain daripada yang lain. Selain kita bisa menghadirkan 1.100 lansia, yang lebih yang membuat saya terharu juga Ibu sama Bapak bisa rawuh itu, Masya Allah, itu kehormatan juga surprise ya. Waduh, pokoknya makasih banget Ibu sudah berkenan rawuh di acara kita. Iya, terima kasih. Saya juga senang bisa kenal dengan Cak Budi sama Mbak Lina dan juga teman-teman dari Sumpah Peduli. Karena kemarin sempat lihat juga di itu kan, di YouTube itu kan, di BKND juga. Panjenengan sudah memberikan inspirasi untuk kita semua, menolong banyak orang yang mungkin memang seperti yang disampaikan Bapak kemarin, kita perlu banyak Cak Budi yang lain yang di Kabupaten Magelang sangat membantu program pemerintah. Ini kebetulan dari Dinas Sosial Bu Dela juga ada merapat. Mas Eko. Monggo merapat lagi Pak. Dan mudah-mudahan ini tidak ya silaturahmi kita bisa Insya Allah untuk program kedepannya gitu ya. Insya Allah. Dari Cak Budi. Sana kemana ini setelah? Kita pulang dulu ya. Kebetulan kemarin dapat kabar anak juga lagi sakit. Karena ini juga merupakan visi tugas kita ya, di sini belum selesai. Terus kita korbankan lah ya perasaan ini dulu ya. Anak sakit, ya Allah, anak sakit. Berapa? Lebih afdolnya jawabin aja. Alhamdulillah sudah 3. Iya.
Yang paling kecil yang umur 7 tahun kemarin yang badannya panas. Anak-anak kecapean main-main. Itu aja kok. Tapi tadi udah masuk sekolah lagi. Udah baikan. Sama siapa ya? Jadi sama siapa? Sama ibu. Sama saya yang Iya. Enggak. Ya, enggak yang enggak. Hari ini menurut saya hari yang spesial banget, istimewa banget menurut saya. Karena apa? Kita semua bisa silaturahim, berkunjung ke rumah dinas Bupati Magelang. Dan hari ini kita ditemui oleh istri Bupati Magelang, Ibu Tanti. Masya Allah, kita doakan semoga beliau sama Bapak senantiasa sehat, senantiasa dalam lindungan Allah, murah rezeki, semakin disayang oleh warga, dan tentunya Bapak sama Ibu juga semakin sayang sama warganya, khususnya di Kota Magelang ini. Kabupaten Magelang ya. Oh, Kabupaten Magelang, maaf ya, Kabupaten Magelang. Dan hari ini bukan hanya Ibu Tanti aja yang menemui kita, tapi ada bapak-bapak dan ibu dari Dinsos juga yang menyambut kedatangan kita di sini. Kota Magelang, Kabupaten Magelang memang keren deh, keren banget sambutannya, hangat, sangat teh buatan istri saya. Sehangat senyuman istri saya, Masya Allah. Makanya saya kalau di Magelang ini, di Kabupaten Magelang ini betah banget, kerasan banget. Selain suasana dan wisatanya indah, tetapi juga orangnya tuh ramah-ramah banget, murah senyum. Itu yang buat saya betah di Kabupaten Magelang ini. Keren banget. Sudah ada ibu-ibu dari PKK. Oh, dari tolong di-share dong, ibu-ibu dari PKK. Yeah. Kebetulan untuk lansia ini kan di bawah Pokja 1. Kita ada 4 Pokja, Pokja 1 untuk pemberdayaan lansia, dan 2 untuk pendidikan, keterampilan gitu. Pokja 3 untuk pangan, sandang, kemudian juga tata laksana rumah tangga, Pokja 4 untuk kesehatan dan lingkungan hidup. Dan memang kami senang bermitra dengan pihak ketiga, sehingga nanti program PKK akan lebih optimal untuk masyarakat. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berjejaring. Amin. Ya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini khusus ya liputan Cak Budi. Biasanya Cak Budi yang ditanya orang tentang kegiatan Cak Budi, tentang kehidupan Cak Budi. Hari ini spesial banget, kita liputan eksklusif bersama Ibu Tanti Jainal Arifin. Banyaknya belum tahu ya, saya perkenalkan ya, beliau ini adalah istri dari Bapak Jainal Arifin. Beliau adalah Bupati Kabupaten Magelang. Nah, kita akan tanya-tanya kepada Ibu, kita kupas tuntas kehidupan Ibu juga ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat nggih. Gini Bu, langsung aja ya, kita mau tanya-tanya sedikit ya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Boleh. Nama lengkap Ibu siapa kalau boleh tahu? Nama lengkap saya Kristanti Handayani. Kristanti Handayani. Ya. Masya Allah. Kalau boleh tahu Ibu ini berapa bersaudara? 2. Hanya Jadi 2. Kakak saya 1 perempuan. Udah berdua aja. 2 aja. Orang tua masih apa Ibu? Masih lengkap ya? Masih lengkap, alhamdulillah. Tinggal di mana kalau boleh tahu Ibu? Bapak Ibu di Secang, Kabupaten Magelang. Masih di Magelang juga ya Bu? Iya. Masih sering sowan ke sana, Masih. berkunjung ke orang tua Ibu. Iya. Kalau boleh tahu lagi Ibu, saya dengar-dengar ya Bu, pernah kerja di bank. Apa sih yang membuat Ibu kok keluar atau resign dari bank ini Bu? Kalau boleh tahu apa alasannya Bu? Saya itu kerja di bank sudah dari sejak tahun 2000 sebelum menikah dengan Bapak. Terus itu tidak di Magelang tapi di Yogyakarta.
Jadi PP Jogja Magelang 16 tahun saya jalani, naik turun bis gitu ya, jadi pegawai bank. Kemudian alhamdulillah 2 tahun yang lalu ada kesempatan untuk pindah. Jadi saya udah sebetulnya sudah ngantornya Pindah kerja. pindah sama, masih di BNI Syariah dalam hal ini ya, pindah ke Magelang. Jadi sudah cukup dekat. Tapi seiring waktu ya kesininya, kemarin per Januari 2019 saya memutuskan untuk resign. Kenapa itu alasannya Bu? Kalau beritahu. Lebih kepada ini, ingin memberikan perhatian lebih kepada keluarga, terutama untuk anak-anak yang sudah mulai menginjak remaja. Oh iya, kalau boleh tahu lagi, putra putrinya berapa Ibu anak-anak? Ada 2. 2. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Ya, yang umurnya? besar umurnya kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP 14 Yang kecil? tahun. Yang kecil kelas 5 SD, baru 11 tahun. Ada rencana nambah lagi mungkin? Nanti jadi nggak KB. Oh iya, nggak KB. Program KB-nya loh, udah nggak Gitu. 2 lagi, yang satunya. Jadi alasan Ibu keluar atau resign dari Ya. bank ini biar bisa fokus untuk keluarga intinya. Ya, Nah sekarang Ibu kan bukan hanya seorang ibu rumah tangga, Ibu sekarang adalah istri bupati. Nah ini membagi waktu ini gimana Ibu? Membagi selain sebagai ibu rumah tangga yang harus melayani suami, merawat anak-anak, dan harus menjadi seorang istri bupati. Nah ini cara mengatur waktunya gimana ini pripun Bu? ya alhamdulillah. Kemarin waktu Bapak di periode 1 saya masih bekerja juga, tetapi saya juga harus punya tanggung jawab atau kewajiban saya untuk bermasyarakat ya, dalam hal Iya. ini sebagai ketua tim penggerak PKK. Iya. Waktu itu ya setiap kali ada kegiatan PKK jadi ambil cuti gitu untuk kegiatan kemasyarakatan. Kemudian ke sininya saya sudah di Magelang, ini kadang-kadang juga minta izin, masih izin, alhamdulillah juga ada toleransi untuk itu gitu. Jadi masih ada waktu ya Bu, bisa ini ya, Iya, waktunya bisa bisa diatur. Nggih, nggih, nggih. Ibu kenal Bapak ini kapan dan di mana sih Bu? Mungkin ini teman-teman Cak Budi atau pemirsa di Indonesia pengen tahu juga, deh kepo ya. Kenalnya Bapak ini di mana dan kapan? Saya kenal Bapak itu dari tahun 1994, dari tahun 94. Ya. Memang kita beda sekolah, ya nggak satu sekolah. Cuman waktu itu Cak Budi ngalamin nggak, Cak Budi zaman breaker gitu. Iya. Zaman ada Break ya, kayak HT gitu ya ya. kayak hati-hati gitu. Tapi itu ya. Ya. Ya, itu. Nah, itu. Awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Terus berlanjut ketemu apa istilahnya? Kopi darat. Ya udah terus berlanjut. Itu terus kita berteman sampai sekarang. Berteman seumur hidup insya Allah. Amin, amin, Iya. amin. Bapak itu orangnya sosok seperti apa sih menurut pandangan dari itu? Sosok seperti apa sih seorang Bapak Jainal Arifin? Saya seperti apa? Beliau ini. Bapak itu orangnya punya prinsip yang kuat. Kalau sudah dia merasa itu suatu kebenaran, ya sudah dia betul-betul makan itu sebagai suatu prinsip. Kemudian tanggung jawab ya keluarga. Meskipun waktu itu kami menikah, kami belum mapan. Jadi saya sudah bekerja, tapi Bapak belum memiliki penghasilan yang mapan gitu ya, pekerjaan yang mapan. Tetapi secara kayak tadi yang Cak Budi bilang bahwa suami istri itu saling mengisi, melengkapi. saling melengkapi. Ya, Ya, itu dari situ. Kemudian kesininya, alhamdulillah ya. Terus kemudian Bapak terjun ke dunia politik waktu itu. Saya bekerja Dan di Ibu perbankan. mengizinkan waktu Ya, itu. ya. Pastikan komunikasi sama Ibu. Gimana kalau saya jadi bupati atau apa-apa? Ini kan pasti ada komunikasi dengan Ibu kan Bu? Ya. Waktu itu Ibu gimana? Mendukung, menolak atau gimana? Waktu itu Bapak lulus kuliah, itu Bapak belum terus dia nggak terus langsung dia bekerja gitu ya. Dia lebih ke wirausaha. Kemudian memang passionnya di dunia politik. Waktu itu menjadi ketua PAC, jadi tingkat ketua partai di tingkat kecamatan. Itu belum terbersit punya cita-cita jadi bupati. Hanya kita waktu itu memang Bapak passionnya di dunia politik itu saja, karena ingin bermanfaat untuk banyak orang, tapi lewat jalur politik. Kemudian 5 tahun menjadi ketua di tingkat kecamatan. Kemudian Bapak
dicalonkan sebagai anggota legislatif. Waktu itu sebagai anggota DPRD di Kabupaten Magelang selama 4 tahun. Kemudian selama 4 tahun itu dicalonkan menjadi bupati. Oke. Nah ini kan jabatan kan pasti berakhir. Ya. Bupati paling berapa periode? Ini mungkin Bapak mungkin tahun depan udah nggak boleh itu, masih boleh? Ini kemarin sudah barusan pilkada di Iya. 2017. Kemudian kemarin pelantikan di bulan Januari untuk Berarti periode berakhirnya? 2018 sampai 2024. Di 2024. Terus nanti kalau Bapak sudah pensiun, udah nggak menjadi bupati, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengisi kekosongan waktu ini, Bu? Mungkin mau bikin apa, usaha apa atau apa yang udah ada di benak Ibu nanti ke depannya. Misal Bapak udah pensiun dan Ibu sudah tidak menjadi istri bupati lagi, apa, Bu? Kalau kita merintis, mengalir saja, tapi juga sambil menyiapkan. Di rumah kebetulan ada toko kecil-kecilan, toko kelontong gitu yang sudah mulai kami rintis. Ya nanti ke depan kita jalani saja seperti apa skenario-nya. Nah itu kan untuk finansialnya. Ya. Nah, untuk lain-lain mungkin ada kegiatan sosial untuk mengisi hari-hari ini ya, untuk mungkin ada sebuah Ya. komunitas atau apa yang mungkin Ibu geluti atau kelola gitu yang untuk mengisi hari tua lah gitu ya. Ya, seperti Perambah. Cak Budi ya, Iya. ya seperti Cak Budi. Cak Budi ini jadi sosok inspiratif buat kami juga. Ya, Terima kasih, Bu. Tentang berbagi, tentang bagaimana peduli dengan sesama, tentang bagaimana kita bisa bermanfaat untuk sesama ya. Karena Insya sejatinya Allah. kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita bermanfaat untuk Betul orang lain. banget, Ya, betul banget. itu saya dengan sahabat saya ada Bu Idi itu Ya. sudah mulai. Ibu Idi Ningrum itu ketua tim penggerak PKK. Beliau itu Desa siapa Donorejo. sih Bu dan seperti apa orangnya dan seberapa pentingkah beliau itu buat Ibu itu? Beliau sebagai ketua Saya kok tim penggerak penasaran PKK gitu loh. Donorejo. Waktu itu pas ketika saya berawal kenalnya, pas ada acara bareng-bareng, tahu-tahu dia nyambangin ke depan ini, bisik-bisik, gitu kan. Terus itu berlanjut silaturahimnya ketika ada kegiatan di desa, beliau Yeah. mengundang kami. Kemudian ada satu hal yang menjadi idenya yang ini sangat saya support ya, tentang bagaimana bisa berbagi dengan sesama. Gitu. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk suatu komunitas Omah Lintang namanya, Iya. yang itu mudah-mudahan menjadi langkah awal Amin, untuk amin. nanti menjadi langkah Amin. kecil-kecil yang kita jalani ini, semoga nanti ke depan menjadi suatu langkah besar. Amin. Seperti halnya itu Cak Budi lagi ya, Aduh, Cak sebagai Budi lagi. teladan buat kita semua. Makasih Bu. Satu lagi, saya mau tanya lagi. Suka dukanya menjadi istri seorang bupati itu pasti ada kan, suka dukanya seperti apa? Boleh cerita sedikit Bu? Suka dukanya? Suatu hal yang sebetulnya tidak terbayangkan oleh saya Ya. ketika suami diberi amanah. Iya. Saya nol untuk organisasi. Saya sebelumnya bukan orang yang bisa berbicara di depan orang banyak. Iya. Gitu. Tapi di sini Allah memberikan pembelajaran bahwa belajar itu learning by doing. Jadi kamu harus praktek ketika kamu Ya, ingin membaca. betul. Terkadang kita karena takut bayangan, Ya, kita tidak pernah melakukan itu. betul banget. Tetapi terkadang ujian itu langsung ada di depan mata dan mau nggak mau kita harus menjalani. Jadi kita mau nggak mau harus belajar itu. Gitu. Sukanya pasti kita bertemu banyak orang, ya, tambah saudara, bisa dengan amanah yang kita lakukan, kita bisa mengintervensi, maksudnya mengintervensi dalam hal positif, bisa bermasyarakat, apa sih yang diperlukan masyarakat, sehingga kita bisa turut berserta di situ. Pernah nggak Bu ngalami pas mengikuti Bapak atau menemani Bapak ke mana gitu, tiba-tiba warga itu minta foto gitu, Roy, pernah. apa ya, Pernah. foto, gimana Bu tanggapannya Bu Ya, kayak seperti seneng itu? aja, seneng aja. Nggak merasa risih gitu Pak? Enggak. Ini enggak ya, seneng ya Bu ya. Oke. Ibu Tanti, pendidikan terakhirnya apa Bu? S1. S1. Berarti masih kalah sama saya dong ya. Ibu Tanti S1, saya S2. Tapi Ibu Tanti S1-nya asli. Kalau saya ini palsu. S2-nya saya ini SD sama SMP. S1 ya Bu ya. Ya siap. Kita sudah tanya-tanya seputar ini ya,
mungkin sebagai ibu, sebagai seorang istri bupati, pendidikan, mungkin kisah cinta udah terkupas juga tadi ya, sedikit ya. Oke. Siapa seseorang yang bisa mencuri hati ibu selain bapak? Maksudnya mencuri ini seperti sahabat, saudara gitu yang ada ketika ibu itu membutuhkan itu. Maksud saya seseorang ini seperti partner, gitu, teman, saudara gitu. Ada nggak Bu orang yang bisa mencuri hati ibu ini? Sebetulnya masing-masing ada ininya ya. Gitu. Dalam hal tertentu kadang kita menemukan partner dalam hal ini banyak, karena memang kita bisa sampai seperti ini pasti juga karena campur tangan banyak orang gitu. Masing-masing punya ceritanya, masing-masing punya sumbangsihnya gitu. Itu bisa sampai ini Omah Lintang ini kedepannya mau dibawa kemana Bu? Mau diapain Omah Lintang ini nanti? Kalau itu nanti saya mendukung aja teman-teman, karena di situ kan ada teman-teman pengurus, ada Bu Idi yang saya nanti supporting yang pasti semoga ini. Itu anggotanya bebas ya Bu, siapapun boleh gabung. Boleh, ya. Boleh. Dan itu nanti seperti Cak Budi juga, ya ada gerakan yang secara rutin sudah kita berlegalitas lakukan. Mungkin Bu? Ini masih dalam proses. Ya, masih dalam proses. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa baik. Nah, kemarin kan Ibu Tanti ini hadir tahu di acara Cak Budi pembagian 1.100 sembako yang kemarin kita lakukan di Balkondes Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Tanggapan Ibu apa? Dan mungkin ada saran dan kesannya apa, pesan-pesannya buat kegiatan Cak Budi nantinya ke depannya. Saya selaku di sini ya, warga sini sangat mengucapkan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang sudah dilakukan oleh Cak Budi untuk warga kemarin dari 10 desa ya di Kecamatan Borobudur, sekitar 1.100 orang duafa lansia ya. Kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan apa yang sudah Cak Budi lakukan untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Magelang. Harapan kami ke depan silaturahim ini masih terus bisa dilakukan, kerjasama ini ke depan, program-program niat baik kita, keinginan kita bersama yang insya Allah kita memiliki misi yang sama untuk bermanfaat buat banyak orang. Nanti mudah-mudahan bisa terus bisa. Amin. Ya, jangan bosen ya. Insya Allah Ibu, siap. Saya pasti kangen datang ke Magelang lagi, karena apa? Selain di sini banyak lansia yang memang butuh uluran tangan kita. Pemandangannya indah, ada ikon dunia, Borobudur, serta wisata-wisata lain yang indah. Satu lagi yang membaca Cak Budi itu betah di kota Magelang ini, di Kabupaten Magelang ini. Orangnya ramah-ramah, baik banget, murah senyum. Apalagi beliau ini, Masya Allah, saya senang banget, bersyukur bisa bertemu dengan beliau. Nah ini kemarin kita sempat melihat Ibu matanya berkaca-kaca gitu, kayak mau nangis gimana gitu. Itu kenapa Ibu? Pas di acara kemarin. Pas lihat Cak Budi itu, pas lihat visualisasinya kegiatan-kegiatan Cak Budi yang luar biasa. Kenapa kok tiba-tiba seperti itu Bu, nangis kayak gitu? Apa yang membuat Bu kayak gitu? Jadi teringat orang tua gitu ya Bu? Ya sebenarnya kayak gitu kan bisa dirasakan ya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang itu dengan hati, dengan tidak. Nah, mungkin Cak Budi bisa memberi pelajaran untuk kita bahwa ketika kita melakukan dengan hati, insya Allah itu akan sampai ke hati. Bener banget. Apa yang kita ucapkan itu dari hati, maka akan didengar langsung ke hati. Dan kalau kita mengucapkan hanya di lisan, maka hanya sampai ke telinga aja, jadi nggak sampai ke hati. Niat tulus kita membantu orang memang tidak pernah kelihatan, hanya Allah dan kita yang tahu. Tapi berkah dari ketulusan tadi bisa dilihat dan dirasakan oleh semua orang. Jadi jangan pernah takut untuk berbagi, jangan pernah takut untuk menebar kebahagiaan untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena apa? Allah yang akan membalas kebaikan kita tentunya dengan 1000 kebaikan di kehidupan kita nanti tentunya.
Mungkin bincang-bincang kita kali ini bersama Ibu Tanti, istri dari Bupati Magelang, kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri perbincangan ini, saya mau bertanya lagi satu kali lagi untuk Bu Tanti. Harapannya untuk Cak Budi ini apa, Bu? Mungkin orang-orang kayak Cak Budi ini kayaknya udah mau punah ini, apalagi udah akhir zaman ya ini. Harapannya apa, Bu? Buat saya lah, nanti biar saya bisa memperbaiki diri, gimana supaya banyak lagi mbah-mbah yang bisa saya tolong, saya datangi gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan Cak Budi masih terus berkarya, masih terus istiqomah, bisa meneladani apa yang sudah dilakukan, kebaikan-kebaikan, dan terus-menerus memberikan inspirasi untuk kita semua, ya, dan tetap ikhlas. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini nanti suatu saat akan dan siap kolaborasi dengan Cak Budi, Bu, nanti ya di Magelang ya. Siap, kita ya. belusukan bareng-bareng ya, Bu. Insya Allah. Ya. Ya. Oke teman-teman, kita akhiri obrolan kali ini ya bersama Ibu Tanti. Ibu, salam buat Bapak ya, Ibu. Salam santun dari Cak Budi. Semoga Ibu dan Bapak diberikan kelanggengan dalam mengaruhi hidup rumah tangga. Karena menikah itu bukan hanya di dunia tujuannya, tapi jannah, surganya Allah. Itulah tujuan menikah ya. Salam dari saya, Bu. Salam santun. Semoga Pak Ibu diberikan kesehatan, murah rezeki, Bapak juga semakin disayang oleh warganya tentunya ya. Harapan untuk ini, Bu, mungkin ada yang nonton juga nih, istri bupati-bupati yang lain di Indonesia pasti nonton kok nanti. Harapan untuk mereka apa, Bu? Ini penting nih. Mari kita berkolaborasi dengan orang-orang seperti Cak Budi. Ini merupakan suatu bentuk dukungan buat pemerintah untuk semakin mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah kita. Kita sambut positif orang-orang seperti beliau. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Tanti, atas waktunya hari ini. Ini merupakan anugerah dan rezeki. Sekali lagi saya nggak bosan-bosan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin bisa bertemu orang sebaik beliau dan secantik beliau, secerdas beliau, masya Allah. Ya, Bu, sehat-sehat ya, Ibu. Terima kasih banget waktunya, teman-teman. Mungkin kita akhiri ya obrolan kita pagi ini. Semoga bisa diambil hikmahnya tentunya. Ya, jangan bosan-bosan, pantengin terus channel YouTube-nya Cak Budi. Dan kalian yang belum follow Instagram Cak Budi, di follow juga ya Instagramnya @cakbudi_, CAKBUDI_. Pastinya nanti kalian akan menonton tayangan-tayangan yang bikin menyayat hati. Tentunya dengan harapan semoga setelah menonton tayangan di YouTube Cak Budi maupun Instagram, kita bisa mengambil hikmahnya tentunya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah. Semoga kita menjadi insan-insan yang pandai mensyukuri nikmat Allah yang telah kita terima. Karena kita kadang kufur dengan nikmat Allah, kita selalu meminta nikmat yang belum kita punya, sehingga kita lupa mensyukuri nikmat yang telah kita miliki. Sungguh kufur diri ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, tentunya di kota-kota lain ya. Kita akan cari terus sampai ketemu. Sudah ribuan lansia yang kita temui, tapi itu masih kurang. Selama kaki ini masih bisa melangkah, masih ada nafas di dalam dada, insya Allah kita akan terus cari mereka. Kita cari terus. Doakan Cak Budi tetap sehat, murah rezeki, panjang umur tentunya ya, biar kita bisa terus menebar kebahagiaan di negeri tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu.